Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun untuk menanam bayam agarlah subur dikasih pupuk. Mendengar bunyi jawaban salam, nampaknya ibu-ibu banyak yang ngantuk. Saking nikmatnya istighosa ya. Sampai ketelut alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para kiai, bunyai, asatid, asatidah yang sama-sama kita taati, yang saya hormati Abah Haji Adi Pamungkas, keluarga sekaligus yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi Allah sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita, sehingga kita bisa hadir di majelis yang barokah ini untuk melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita baca salawat bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun sendok kula husnul khatimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra wayang saleh salihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun rizki kada halal barokah. Ya Allah, kula nyuwun saged kesal ka Madinah. Ya Allah, kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Salatullah salamullah ala
Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai prolog, alhamdulillah kita ucapkan selamat datang Al-Haji di Pamungkas, datang dari umrah, mudah-mudahan bertambah barokah, barokah imannya, barokah umurnya, barokah keluarganya, barokah rezekinya, dan umrohnya mudah-mudahan mabrur dan mabrur. Amin. Dan semoga kita semua cepat atau lambat bisa ketularan untuk bisa haji atau umrah. Dulu pernah saya sampaikan, kalau ingin cepat ketularan, gampang caranya. Satu, merasa senang kalau saudaranya bisa haji atau umrah. Yang kedua, menabung, nyeleni, daftar. Kemudian kalau malam bangun, sholat, kemudian mohon kepada Allah untuk bisa ibadah haji atau umrah. Mohon kepada, tambah lagi baca surat Waqiah. Kalau masih kurang banter, tambah lagi surat Al-Hajj. Kalau kurang banter, tambah lagi surat tanah, surat rumah, surat emas intan permata. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kitab Wasilatul Mustafa, yaitu hadis yang ke-38, halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu i'mal khalisan lillahi ta'ala, fa inna allaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhihi. Qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, i'mal amalo siro, ai sodako siro, kholison halim murni, lillahi ta'ala krono Allah ta'ala. Fa inna allaha mongko setuhune Allah iku layak balu orang nerimo illa kejaba ing man wong kang kana ana sapa man iku kholison murni liwajhi krana rahe Allah, krana Gusti Allah. Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Subhanahu wa ta'ala, faman mongko utawi sapa wonge iku kana yarju liqa arbihi, arep sapa man ing ketemu pangerane, fal ya'mal mongko amalo sapa man amalan sholihan kelawan amal kang bagus, wala yusyrik lan ojo nyebutake sapa man bi ibadati kelawan nyembah Rabbihi pangerane man ahadan ing wong siji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, beramallah dengan ikhlas karena Allah, sebab Allah itu tidak menerima amal kecuali yang ikhlas karena Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka ia harus melakukan amal soleh dan janganlah ia berbuat syirik dalam ibadah kepada Tuhannya.
Para jamaah yang dirahmati Allah, ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bahwa Rasulullah menyampaikan kalau kita beramal soleh, hendaklah kholisan lillahi ta'ala, yaitu murni untuk Gusti Allah. Kholisan, kholis, mukhlis. Nah, mukhlis itu orang yang ikhlas. Jadi kholisan, murni. Ikhlas kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ikhlas, kholisan itu artinya bersih hati atau tulus hati. Ikhlas itu buah ihsan, suatu keyakinan seseorang bahwa yang dilakukan diketahui atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan hati agar menuju ke Allah saja. Artinya melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju selain Allah. Jadi kalau kita beramal soleh, amal soleh itu bisa berupa sholat, zakat, puasa, haji, berzikir, dan lain-lain ibadah kepada Allah. Nah, itu hendaklah dilakukan dengan ikhlas, murni, ditujukan untuk Gusti Allah. Kalau tidak ikhlas, maka amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Makanya diangkat ya. Kita itu banyak mendapat kesempatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sisi lain ada catatan yang ikhlas atau tidak. Sebab ada orang itu melakukan sesuatu sampai pegel kabeh, tiba-tiba nanti di akhirat tidak mendapat apa-apa, hanya karena niatnya yang keliru. Namal a'malu niat, amal itu tergantung niat. Artinya jangan sampai kita itu riya, punya niat selain Allah. Kalau dalam Al-Quran tadi ya, amal soleh jangan sampai syirik dengan ibadah. Artinya menduakan Gusti Allah. Allah itu paling tidak suka dimadu, marah Gusti Allah. Makanya dosa yang tidak bisa diampuni itu diantaranya adalah syirik, memadu Allah dimadu. Kalau dulu ditanya suka mana, racun atau madu? Artinya Allah dimadu itu mendua, niatnya itu mendua selain Allah. Niat karena Allah juga niat pada selain Allah. Itu namanya syirik atau musyrik. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah di antara hikmah daripada ikhlas, manfaat daripada ikhlas itu banyak sekali. Manfaat ikhlas itu diantaranya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang dilihat oleh Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kita, kecantikan kita, tampanan kita,
Yang dilihat Allah adalah hati dan perbuatan kita. Itu yang dinilai Gusti Allah. Kalau yang menilai manusia, biasanya manusia itu menilai hanya di luarnya saja. Untuk menilai yang dalam itu sulit rasanya. Dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Orang yang ikhlas itu manfaatnya diantaranya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya tentram, kemudian dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat. Mereka akan selamat dari godaan setan. Sebab dalam Al-Quran itu setan itu minta SK kepada Allah. Ya Allah, saya minta SK untuk menggoda manusia. Jadi minta SK. Ya dikasih SK oleh Allah. Oke, silakan goda manusia. Tapi ada satu yang tidak bisa kamu goda, illal mukhlasin, kecuali mukhlis. Tapi bisa kegoda semua kecuali mukhlis. Betul mukhlis kula niki. Ya muga-muga mawon ya. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu sulit digoda oleh setan. Para jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga orang yang ikhlas itu akan mendapat pahala-pahala besar di sisi Allah. Ada lagi diantaranya siapa yang ikhlas baca tahlil, kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat dengan syafaatmu? Rasulullah menjawab, orang yang sangat berbahagia, sangat beruntung nanti di hari kiamat yang akan mendapat syafaatku adalah orang yang membaca la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsihi, yaitu orang yang baca la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati dan jiwanya. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu, panjenengan mawon nek maos tahlil, baik istighosa atau tahlilan, ngantuk di monggo, cuma nek pas ada bacaan kalimat tahlil la ilaha illallah sampai melek aja dulu, sampai baca dengan ikhlas dari hati yang dalam, kemudian dijiwai atau di nopo dimantapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikhlas. Kalau nyuwun saya kadang-kadang maca tahlil mantap nek pas sing diloni omahiku wong sing sugih, nek sing ngundang sing sugih tahlile mantap ya. Apa kok berkate gede waktu mau la ilaha illallah, la ilaha illallah mantap. Bareng sing ngundang sing ketiban tahlil wonge gak paten duwe rotok melas tahlile enteng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Omongan nek koncone bisa.
Eh, padahal kadang kecelik pokoknya aja tahlilan mengharap berkat sok-sok kecelik. Namun sebutin berkata kabeh tiba-tiba bareng metu berkata cewili. Saya ini sudah meniteni tidak kena disampai nggak duit. Kadang-kadang yang nggak punya itu ngalah-ngalah langsung suci, baik berkati maupun apa nih. Jangan remehkan orang yang nggak punya itu. Kadang-kadang orang yang nggak punya itu masya Allah. Makanya kita jangan melihat begitu. Jadi kalau tahlilan ojo ati ndelok iki omahe sapa ya. Kita harus ingat bahwa siapa yang baca kalimat la ilaha illallah khalisan fi qalbi wa nafsihi, ikhlas dari hati dan jiwanya, maka berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki pun kalau pesen tentang jamaah-jamaah tahlil bapak-bapak, saya pun kalau dulu tahlilan pas la ilaha illallah langsung turu, langsung ngelamun, langsung tak muni, langsung kedip-kedip roh. Jadi saya muni itu saya memimpin. Kalau sudah tahu demikian, nah wis pas la ilaha illallah itu kita mantapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah. Aku tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak menggantungkan hidup ini kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi hadis yang kita bahas ini, kalau kita beramal, amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan, maka hendaklah kita laksanakan dengan ikhlas. Para alim ulama menyampaikan bahwa ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Satu, ada yang ikhlasul awam, yaitu ikhlasnya orang yang awam, orang yang biasa-biasa, mungkin seperti kita, yaitu yang beramal karena Allah, tapi juga mengharap dunia dan juga mengharap akhirat, tapi pengharapannya juga kepada Allah. Contoh, sholat niat karena Allah, ditambah lagi aku sholat lebih rezeki kucek lancar, ada tambahan begitu. Aku sholat dan lebih suaraku. Jadi ada tambahan-tambahan itu, tapi sekupnya masih pada Allah Subhanahu. Saya baca surat Waqiah. Orang yang ikhlasnya tidak awam, membacanya karena Allah, juga karena cari rezekinya lancar. Surat Waqiah dibaca terus. Aku baca surat Al-Mulk, di samping krono Gusti Allah, krono besok do alam barzakh ben bebas dari siksa. Itu ikhlas yang tingkat awam. Ada ikhlas yang khawas, ikhlas yang khusus, yaitu beramal karena Gusti Allah, juga mengharap akhirat, tidak mengharap dunia, mengharap hanya akhirat, keselamatan
di akhirat, supaya bebas dari api neraka, supaya masuk ke dalam surga. Ada lagi yang ikhlas tingkatan tinggi, yaitu ikhlas khawasul khawas, khusus dan di atas khusus lagi. Melakukan satu amal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada interest lain. Sholat sholat karena perintah Allah, aku sholat. Zakat juga begitu, puasa, haji, sudah tidak ada kepingin apa-apa kecuali hanya untuk ingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya wasiat Nabi seputar doa istighfar Al-Quran Al-Fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamati fa innahu la yuraddu. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alaika netepono sira bid-du'ai kelawan donga bainal adhani antarane adzan wal iqamati lan iqamah. Fa innahu mongko setune doa iku la yuraddu, ora den tolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, berdoalah antara adzan dan iqamah, sebab sesungguhnya doa di waktu itu tidak ditolak. Wonten adzan terus saderenge qomat, itu doa sangat manjur sekali. Kalau bisa kita perhatikan adzan, sebab Rasulullah menyampaikan orang yang mendapat syafaatku di hari kiamat nanti, di antaranya di samping sing maca la ilaha illallah dengan ikhlas, ada lagi yaitu barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian mengikutinya, mendengarkan adzan kemudian mengikutinya, artinya menjawab mulai awal sampai akhir, diteruskan dengan berdoa, doa sesudah adzan, maka orang ini berhak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sinten mau nama adzan di rumah. Makanya saya pesan jangan, kalau ada adzan jangan melihat siapa yang adzan. Jangan melihat siapa yang adzan. Yakinlah bahwa adzan itu panggilan Allah yang dipercayakan kepada para muadzin. Itu kepercayaan Gusti Allah. Itu memanggil untuk sholat berjamaah. Nah, kalau ada adzan jangan dilihat siapa yang adzan. Kalau dilihat siapa yang adzan, pas yang disenangi, ya. Ya pas sing adzan sing disenengi itu di rumah, ada sing gak disenengi, gak di rumah belas. Jadi yang lagu gak seneng itu, kerungu jenenge tak rasa-rasa, ya. Apa mana kerungu suarane, mas benar rasanya. Jangan dilihat siapa yang ada. Jadi didengarkan kemudian diikuti. Bersawangane kayak begitu, gak gampang. Saya ini sudah mencoba. Kadang saya enak kaitan di rumah bener. Iso asal anak kadang muncul. Mana ada gombol uang, ya. Kok ada cek gombol uang, yes, tidak bisa. Kadang anak rumah ini ngejak ngomong, hilang sudah. Ayo sampai nanti nomor pernah atau tidak
pendengaran adzan sampai tuntas. Dan ini sawangan kamu ini sulit tuh ini. Nek gak di apa ya? Kalau tidak dilatih nggak bisa. Bapak-bapak itu paling ya, nek pas Jumatan itu insya Allah bisa. Pas Jumatan itu kan biasanya ada 2 adzan, adanya Bilal itu, ya itu insya Allah bisa mendengarkan dengan tuntas. Kalau ada adzan itu tetap sulit. Makanya kalau kita sudah tahu ngaji ini, begitu hebatnya ganjaran nurul adzan, akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dengan syarat mulai awal sampai akhir plus berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang beda ini hanya ala sholat, la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita sholat, kita berdoa la haula wa la quwwata illa billah. Hayal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap la ilaha illallah juga tetap. Kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Apalagi ada subuh, ada tambahan itu as-salatu khairum minan naum. Anjeunna bimbingan bilang tau ada jawab kan betul. Kalau subuh as-salatu khairum minan naum, nah kita jawab sodaqta wa barota wa ana dzalika minasyahidin. Makanya bukan gampang untuk ngadengin. Tapi pelajaran sama betul emang. Jadi kalau kita sudah tahu, maka mari kalau ada adzan kita dengar. Makanya saya itu kalau ceramah kemudian ada adzan, saya berhentikan Bapak Ibu, karena ada adzan kita berhenti, kita dengarkan adzan dengan baik. Waduh, ngomong adzan terus. Ibu-ibu yang pulang jamaah ada lu terus ya, jadi diusahakan berhenti. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi hadis ini menjelaskan berdoa di saat antara adzan dan iqamah itu sangat manjur sekali. Jadi manjur adzan terus ada jeda itu sangat manjur kita berdoa. Makanya para alim ulama dulu itu dipakai untuk puji-pujian, dipakai untuk doa-doa itu setelah adzan. Yang kedua itu kayak ngobrol aja biasa. Kalau tinggal di masjid, musola senggate napa niku, gade pujian kadang-kadang ngobrol ada sama ini ngobrol. Oleh karena itu kita usahakan di saat itu kesempatan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kiranya ini sebagai prolog yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan menurut Bapak Ibu. Monggo ibu-ibu, mungkin ada yang perlu mau ditanyakan atau bapak-bapak mungkin.
Yai, mungkin saya akan bertanya tentang ikhlas. Untuk mencapai ini kan ikhlasnya nih ada tingkatannya nih. Kalau untuk mencapai tingkat ikhlas yang khusus di atas khusus ini tadi bagaimana? Ya. Kayaknya susah nih. Susah ya. Kalau jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan bagus. Bagaimana kiat untuk menuju ikhlas? Lebih-lebih ikhlas khususun wal khusus. Wah, ini tingkatan tinggi, tingkatan wali. Tapi ini rupanya wali-wali itu wali murid. Ada para ulama menyampaikan supaya kita bisa menjadi ikhlas yang tingkatan tinggi. Satu, memahami atau merenungi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ikhlas. Jadi memahami dan merenungi bahwa siapa saja yang beramal tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diukur. Ya. Soalnya berapa banyak nanti orang yang terkecoh di hari kiamat. Dia seperti ahli surga, ternyata begitu sampai di depan surga, surganya ditutup. Hanya gara-gara apa? Karena tidak ikhlas. Jadi satu, memahami atau merenungi Al-Quran dan hadis Nabi. Istilahnya yang ngaji. Yang kedua, menyembunyikan amal yang soleh. Artinya tidak selalu ingin orang lain tahu atau tidak ingin dilihat. Jadi melakukan sesuatu itu disembunyikan. Jangan selalu ingin diketahui orang atau jangan selalu ingin dilihat orang. Soalnya riya itu bisa hadir di saat melakukan amal, kadang-kadang sesudahnya, atau muncul kalau mau mati. Riya itu sewaktu bisa muncul. Riya itu ingin dipuji. Tadinya kita beramal, wis enak-enak ikhlas, tahu-tahu ada dorongan untuk supaya orang lain tahu. Jadi kan malah dia. Jadi menyembunyikan amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, kalau kepingin ikhlas yang tingkat tinggi, memutuskan tamak. Memutuskan tamak itu memutuskan tamak dari makhluk. Artinya ada harapan-harapan kepada makhluk. Jadi jangan sampai punya harapan-harapan selain Allah. Dan kadang ada harapan ingin disayang, harapan ingin dihormati, ingin dicintai, ingin diberi sesuatu, ingin dipilih dan sebagainya. Ada keinginan-keinginan selain Allah. Jadi dihilangkan, diputuskan. Berusaha semaksimal mungkin untuk memutuskan. Kemudian yang keempat, mujahadah. Mujahadah itu selalu berlatih, berjuang untuk menuju ikhlas. Jangan sampai amalku ini sia-sia. Saya harus beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperangi. Ingin riya, ditepis. Artinya kembali yang nomor satu tadi, merenungi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu di antara kiat-kiatnya.
Jadi yang pertama, memahami, merenungi Al-Quran hadis, terutama keterangan tentang ikhlas. Yang kedua, menyembunyikan amal kebaikan. Dan berusaha jangan sampai ingin dilihat orang, jangan sampai ingin diketahui orang. Kemudian memutuskan tamak dari makhluk, keinginan-keinginan selain Allah. Jadi diupayakan keinginan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya kepada Gusti Allah, bukan pada makhluk. Kemudian kita tetap berlatih, berjuang untuk menuju ikhlas. Satu, kalau sukses akan menjadi orang yang ikhlas tingkat tinggi. Itu biasa begitu. Ada lagi? Monggo. Kalau nggak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Artinya kita sedikit demi sedikit bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar amal soleh kita tidak sia-sia. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wiriddah wa sirri sarifi sa'il asma wa sifat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an kathiran mubarakah wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.